pacar orang sering tak pinjam. Oke, ketemu lagi sama saya Apap Michan dari Share Your Life ya, dengan bintang tamu yang pastinya akan spesial terus setiap episodenya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu pertama saya adalah Eka Toke. Gimana Sehat? Astungkara sehat. Masih Jadi diberikan kesehatan. tapi tadi katanya sakit gigi. Ya sakit gigi kan penyakit ringan lah. Penyakit ringan itu ya gitu. Penyakit ringan tapi agak menyiksa dikit biasa. Bawa obat nih. Itu tirta pengentas namanya. Tirta pengentas ya gitu ya. Jadi kita Selaku budak kali udah kabur. aduh, baru ini aja udah langsung nggak apa-apa. Oke, jadi kita sambil santai nih Om ya. Oke. Ini kita sambil santai. Jadi jujur aja untuk masalah perpodcastan itu saya nggak begitu paham sebenarnya. Cuman yang pasti itu yang saya tangkap adalah podcast itu adalah ngobrol-ngobrol. Ya, intinya ngobrol. Kalau Om sendiri nggak tahu juga. Jadi kita malah nggak tahu ya. Ini datang karena diundang. Gitu. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrol sesuai sama temanya itu adalah share your life. Jadi kita di sini nggak membahas segala sesuatu yang sensitif selain itu yang dari Om sendiri, dari diri narasumber sendiri. Okay. Itu maksudnya sekarang. Oke ya Om ya. Jadi dari yang pertamanya sehari-harinya sekarang apa Om? Sehari-harinya masih tetap dengan kegiatan pekerjaan ya yang utama ya. Karena itu kan krusial untuk perut keluarga. Krusial untuk perut ya. Betul. Jadi kerjanya sekarang ngapain aja Om? Kalau sekarang sih lebih aktif di proyek swasta. Proyek swasta. Ya, bidangnya apa? Bidangnya konstruksi lah. Konstruksi. Wah, jadi apa ya? Kuli lah gitu lah ya. Itu. Pas ya kuli lah. Kalau di podcast kan bilang biar keren. Oh, biar keren. Biar Tapi keren. kan di sini udah dari nama podcastnya udah suka-suka apa? Makanya Gitu. biar keren dulu. Biar keren dulu. Dipertegas dengan jadi kita bilang konstruksi, oke, gitu pandangannya udah keren. Kuli gitu, banting. Kuli bangunan. Kuli bangunan, banting. Belum panas Om, kita angkat dulu yang pertama. Saya masih bingung ini ya. Saya juga sempat agak-agak gimana gitu. Oke, jadi ditekankan lagi sebelum semua narasumber atau bintang tamu kita datang, kita selalu siapkan protokol kesehatannya. Seperti masker itu wajib datang, kecuali di sini ya kita lepas. Terus kita juga di depan tadi kita pakai termogan, terus pakai hand sanitizer juga ya, dan juga sebelumnya malah sudah cuci tangan juga di depan gitu. Jadi kita di sini di kondisi yang aman gitu loh. Gitu. Oke, lanjut ya Om ya. Oke, setelah kalau saya lihat sih ya kayak kita kan temenan nih di WA nih, di sosmed juga temenan gitu kan. Setiap hari kan Om, saya lihat itu keluar kota gitu loh. Keluar kota setiap hari, malah malamnya saya lihat masih begadang sama teman-teman atau misalnya ngurusin kerjaan di rumah. Terus paginya itu jam 5, jam 6 udah di jalan lagi postingannya kemana-mana. Nggak tahu ya, karena kebiasaan, mungkin udah kebiasaan dari kecil ya. Bukan sombong, bukan masalah apa, karena mungkin di generasi saya, generasinya tahun 80-an, anak-anak tahun 80-an itu dididik bangun pagi sama orang tua ya kan. Bangun pagi karena apa ya? Pertama kita sekolah dulu, harus berangkat sekolah pagi-pagi. Jadi sampai sekarang pun kebiasaan bangun pagi itu jadi ke bawah. Ya cuma masalahnya ini kan kerja dipakai kerja capek gitu. Nah, kalau sendiri punya apa ya namanya? Kalau dibilang apa istilahnya, jadinya pengalihan ya, agak dialihkan sedikit. Jadi kerjanya itu kan dari Singaraja ke proyek yang ada di Gianyar. Kita ke Gianyar tiap hari bolak-balik, jam 5 berangkat, jam pagi sudah nyampe sana, sore pula selesai kerja kita balik. Jadi di perjalanan itu anggap saja berdharma wisata. Oh, jadi sambil wisata lah gitu wisata ya. Sambil anggap aja kayak gitu. Jadi kita ngobrol santai di mobil, dengerin musik.
pakai yang bisa mengalihkan beban itu menjadi agak ringan. Jadi memang semua ya kayak orang bilang itu kerja itu harus dibawa happy ya gitu ya, jadi dibawa happy ya gitu. Jadi memang nggak boleh, aduh saya besok capek nih bakal jauh nih gitu. Ya kalau capek memang pasti capek kan gitu. Apapun pekerjaannya pasti capek. Pasti capek. Ngobrol aja capek. Betul gitu, betul. Jujur tidur aja lama-lama capek gitu kan ya. Iya benar namanya kerja. Apalagi gitu capek ya Om ya. Coba gitu penyiar radio. Yeah. Suruh ngomong seharian, ngobrol sama Mike capek. Wah, aku berarti bakal capek banget nih Om. Itu udah makanya. Nah, menikmatinya ini nih sekarang. Makanya kan harus ada obatnya, dampingnya gitu ya. Pokoknya biar sama-sama happy, enak. Apa yang buat kita nyaman tanpa merugikan orang lain ya Om ya, gitu kita pakai ya gitu ya. Kita boleh pakai gitu. Ya pokoknya ya nggak merugikan orang lain, terus kita juga enjoy menikmati, kita jalan. Oke, next nih Om nih. Apa namanya? Kita tahu nih Om ini adalah seorang godfather of underground metal meleleng ya gitu. Serem sekali. Iya gitu kan. Enggak lah. Loh, katanya memang harus dikerenin dulu bahasanya. Aku kan nggak ngerti gitu. Kan harus keren dulu gitu. Oke, jadi kayak bisa dibilang orang lamanya di metal Singaraja ya gitu kan. Nah, sekarang ini kan kalau yang saya lihat sudah mulai banyak nih Om, sudah mulai banyak. Kita nggak ngomongin tentang bagus perkembangan. Kita nggak ngomongin tentang corona, PPKM kita nggak ngomongin itu. Jadi saya anggapnya ini sedang tidak ada corona. Nah, jadi apa yang Om lihat sekarang ini kok wadahnya mereka itu yang agak semakin berkurang nih sekarang nih Om? Gimana? Kalau dari perspektifnya Om sendiri, dari sudut pandang Om sendiri, mungkin karena faktor pendewasaan mungkin ya. Dari apa? Dari siapanya nih Om? Pendewasaan personal. Oh, personalnya ya. Jadi kan sudah mulai memiliki beban hidup sendiri-sendiri. Oke. Beban pekerjaan, terus ada yang kuliah. Oh, ya. Masih sekolah ya. Ini kita harus maklumi bersama. Jangan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menjudge komunitas bawah tanah ini di Buleleng tidak berkembang. Iya, betul. Kita lihat perkembangannya sekarang, anak-anak muda, banyak band-band baru bermunculan kok. Justru seperti yang Chan bilang tadi ya, Om anggap sekarang ini bukan situasi pandemi. Kita nggak bicara masalah itu, tapi kita bicara masalah perkembangan skena underground yang ada di Buleleng. Iya. Kalau perkembangannya sendiri justru tahun ke tahun, bulan ke bulan Om lihat teman-teman ini semakin potensinya makin tergali. Oh, potensinya ya. Ya kayak kebantu YouTube juga kali ya, punya banyak referensi kan gitu-gitu kan ya. Kalau dulu di zamannya Om untuk cari influence itu sulit. Iya. Kita mesti cari kaset aja susah gitu kan ya. Satu kaset pita itu bisa kita rekam berulang kali. Sampai suaranya nggak jelas gitu. Udah nggak jelas. Iya benar. Terus rekaman yang kita sebar ke teman-teman mulai ada perkembangan. Sekarang syukurnya sekarang teknologinya, IT-nya juga sudah benar-benar kalau dibilang wah itu kan wah. Iya benar. Jadi gampang mencari influence seperti apapun di YouTube. Aksesnya gampang. Nah, jadi gini Om, ini kan ada beberapa penampung ya. Beberapa penampung itu maksudnya komunitas gitu maksudnya. Ya, ada komunitas A, komunitas B gitu emang. Dan saya lihat juga mereka saling dukung kok gitu kan. Nah, ini kan kita balik lagi nih. Saya balik konten di sini itu adalah untuk podcast di sini itu adalah balik ke si pribadinya si narasumber. Nah, mereka sudah membentuk komunitas seperti ini, seperti itu, A, B, C, D. Nah, dari Omnya sendiri ke mereka gimana? Kalau Om sendiri ke mereka fine-fine aja. Nggak ada beban sama sekali. Ya, artinya kayak gini. Dengan perkembangan yang sekarang ini, justru saya sendiri, personalnya Om sendiri ini jadi semakin tertantang, Chan. Iya, betul. Kamu sebagai musisi juga kan? Betul. Kamu pasti semakin tertantang dengan perkembangan generasi kita sekarang. Iya, benar. Jadi mereka semakin
musiknya semakin bagus, arrangementnya juga semakin bagus. Cara apa namanya penulisan liriknya, cipta karya lah gitu ya. Karyanya itu semakin keren-keren. Ya, makin keren-keren gitu. Om sendiri jadi semakin tertantang. Iya, saya juga bisa gitu kan gitu kan. Saya harus bisa seperti mereka. Jadi benar. jangan sampai umur yang mengalahkan membatasi kreativitas kita sendiri. Iya betul. Itu yang agak sulit ya sekarang biasanya karena udah umur biarin deh yang bawah-bawah berkembang maju gitu. Saya sudah pensiun gitu. Padahal sebenarnya kan bahasanya musik never die kan. Seni itu nggak pernah. Betul. Nah, next nih Om. Oke. Om kan dari style, dari apa semuanya itu kan metalism lah ya kayak gitu ya, undergroundisation-nisme kan gitu kan ceritanya kan ya. Bahasanya kok kayak si itu ya. Siapa itu? nggak ada mengacu ke sana Om. Ini memang murni turun dari atas gitu masuk ke sini. Nah, pernah nggak bawain lagu di luar metal berdistorsi? Ya bisa dibilang ya contohnya bawain lagu pop tapi di panggung. Malah ketawa sih. Ntar dulu ingat. Enggak, soalnya kayak saya nih, saya kan rocker. Saya pernah di Harajuku, saya pernah metal juga, Om tahu sendiri juga. Tapi saya manggung juga kadang-kadang karaoke nyanyi lagunya Asmi Pernah Sakit gitu kan. Nah, Om ini nggak, selama saya kenal ini nggak pernah mau nyanyi di mana juga ya paling nggak minimal dah Om klasik rock. Nah, ini pribadinya nih, pernah nggak? Pernah Chan. Pernah ya. Coba satu bait lah, satu lirik. Apaan? Penasaran saya. Seorang yang tadi saya bilang itu ya sebagai seorang orang lama di underground metal. Ternyata dia pernah nyanyi lagu-lagu bermelo-melo seperti itu. Nah, ini sekarang tes dulu. Gimana sih? Oh gitu. Gimana? Nyanyinya itu juga bukan di panggung atau di... Ini nanyanya di panggung Om, atau di forum, atau di kumpulan, itu maksudnya. Jangan bilang nggak pernah, nggak mungkin. Kalau di kamar mandi mah nyanyi apa aja bisa. Baru mau ngomong kayak gitu. Nah, bisa. Gitu. Jangan minum dulu nanti. Gini masalahnya. Nah, masalahnya. Kalau disuruh nyanyi, hilang semua idenya. Mau nyanyi ide. apa kayak gitu. Oke deh, pernah apa enggak? Pernah. Pasti pernah. Di forum, di panggung. Di panggung nggak pernah. Nggak pernah. Di forum. Karena gini, kenapa Om nggak pernah? Sadar diri. Sadar diri apa? Sadar diri. Kalau Om nyanyi yang sebenarnya, penonton pada lari, Chan. Pada lari. Oke, itu sadar dirinya itu. Gitu. Kenapa mereka lari? Kenapa lari? Karena suaranya udah fales. Dari awal udah fales. Oh gitu, makanya lebih cari ke growl atau ke scream itu tadi ya. Buat pengalihan lagi kan tadi bahasanya. Berarti pernah ya Om ya? Apa namanya? Bukan pembelaan diri ya. Ya. Tapi gini, sadar akan diri sendiri tidak bisa bernyanyi dengan baik. Iya. Nah, sementara jiwanya Om memang seneng banget sama musik. Seneng banget sama musik. Gimana caranya saya biar bisa berkreasi? Iya, betul. Nah, kebetulan lah denger musik metal ya. Dulu kan zamannya awal-awal sekali dengerin Obituary, Kreator, terus yang klasik-klasik itu lah Cannibal Corpse, Dying Fetus, terus yang agak muda-mudaan dikit mulai ke Suffocation, Pantera sih yang paling awal. Sepultura itu yang paling pertama tak denger SD. Nah dari sana lah bangkit jadinya. Semangatnya ada. Ya, ketemu juga bidangnya di sana gitu ya. Di sini bukan tanpa nada ya. Ya. Bukan tanpa nada tapi gimana ya? Soul-nya ke sana. Soul-nya di sana. Dapatnya ke sana gitu nada kita tetap main nada. Iya, mereka juga bernada kok nyanyinya kan gitu. Oke, minum dulu Om. Ya. Senang dia udah aman gitu kan, nggak disuruh nyanyi gitu. Kayaknya tadi nggak tak kasih dulu nyanyi gitu. Oke. Next Om. Tadi kan kita ngomongin tentang Om di permetalan ya. Permetalan di undergroundan gitu loh. Secara global nih Om ya, musik Bali seperti apa Om? Kalau Bali sih Om nggak berani menilai ya, karena bukan posisinya Om menilai. Om juga sebagai partisipan di musisi di Bali. Kalau
antar komunitas, antar teman-teman personal yang di komunitasnya Om sendiri, di komunitas bawah tanah underground ini sih komunikasi kita baik. Ya. Dengan teman-teman dari luar pulau juga baik. Iya benar. Jadi intinya kalau saya punya pemikiran sendiri, Om punya pemikiran sendiri, musik ini bukan harus dinilai dengan kata yang bagus, hebat dan sebagainya, tapi dinilai dengan hati. Betul. Jadi ketika udah hati yang menilai musik, otomatis akan terjalin komunikasi, koordinasi, apalagi kenyamanan barengnya itu ya Om ya. Terbuka kita sama musisi. Iya. Jadi open mind lah jadinya. Ketika pikiran udah terbuka, nggak akan mandang lagi, oh si A genrenya kayak gini, si B genrenya kayak gini, oh gua nggak suka genre yang kayak gini, gua sukanya genre kayak gini. Nggak ada lagi yang kayak gitu. Silakan kamu genre apa, saya genre apa. Ya. Kita tetap temenan itu. Iya, gitu sih benar. Oke, next. Kita nggak usah nutupin diri ya Om ya. Kita semua sudah pada tahu kalau namanya mitos atau fakta itu adalah musik itu identik dengan narkoba. Narkoba, dengan minum-minuman, dengan cewek. Nah, itu kan subnya ya. Sekarang kita jabarkan deh satu-satu. Apakah Om pernah tersentuh narkoba atau gimana gitu? Apakah masih sampai sekarang atau sudah selesai gimana? Gini, kalau pribadi, apa dibilang ya, pernah juga mengalami masa-masa kelam ya. Masa-masa kelam, kita nggak usah ngomong materialnya, tapi yang jelas pernah mengalami masa-masa kelam, dan itu sudah hampir mencapai 22 tahun. Oh, udah lama banget ya, udah lama banget. Berarti kan udah pernah tersentuh itu ya Om ya? Kalau beberapa material sudah lah. Berarti kan pernah kan gitu maksudnya. Berarti narkoba pernah tersentuh nggak? Berarti pernah. Oke. Nah terus berapa lama tuh Om? Selama proses? Selama pernah tersentuh proses. Oh, nggak lama kok, cuma sekitar 3 tahunan. Oh, 3 tahunan. Nah, terus 3 tahun setengah lah. 3 tahun setengahan ya. Gimana sih Om? Awalnya apa dari musik juga atau memang pergaulan? Nggak ada hubungan dengan musik sih sebenarnya. Ya itu kan tadi kan cara bilang itu mitos atau faktanya orang bermusik identik dengan itu. Nah makanya ini Chandra pengen memperdalam dulu nih gitu loh. Apakah Om tersentuh itu karena musik, pergaulan musik atau pergaulan di luar atau apa gitu loh? Enggak. Kalau biasanya orang ngomong kan salah pergaulan gitu, kayak gitu. Bener. Kalau Om ngomong kesalahan saya sendiri. Kok bisa Om? Tanpa ada keinginan kita, nggak mungkin kan? Gitu. Kepo lah paling pertama lah gitu ya. Pengen tahu rasanya seperti apa. Ya. Apa namanya? Nggak usah lah nyalahin orang lain. Nggak usah nyalahin orang lain, nggak usah cari pembenaran dalam situasi seperti ini. Apapun itu juga sebabnya ya. Ini kan podcast ini apa namanya? Jujur-jujuran ya. Jujur-jujuran juga. Kalau jujur-jujuran sih ya. Nggak usah nyalahin orang lain lah. Betul. Yang salah saya sendiri. Iya, apapun sebabnya Om ya. Gitu. Nah, terus ini Om, apa paling parahnya yang pernah Om rasain saat itu Om? Paling parahnya? Apa ya? Kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, segala sesuatu hilang ya. Oh gitu. Nggak ada beban, kita ketawa. Karena mungkin saat itu Om orangnya agak tertutup juga sih. Waktu itu ya. Tertutup, jadi ketika keluar ya pakai topeng. Pakai topeng ya, sok-sokan santai. Iya. Nggak ada masalah apa-apa. Oh, nutupin masalah lah ceritanya gitu lah ya. Gitu. Dari sana lama-kelamaan jadi kayak depresi sendiri. Oh, baliknya ke depresi dia. Depresi diri sendiri. Ya, depresi lah gitu. Cuma itu depresinya saat lagi kena pengaruh apa saat sudah selesainya apa gimana? Kita udah terlepas dari masih dalam pengaruh. Oh, masih dalam pengaruh. Tapi ketika kita ngumpul sama teman-teman kan nggak berasa. Nah, pulang
ke rumah kemana gitu. Ketika udah diem sendiri baru ngerasa jadinya semua masalah itu tiba-tiba datang sangat apa namanya, jadi makin sangat memberatkan stres jadinya ya gitu ya, stres banget jadinya. Ada sana akhirnya ada seseorang yang menyadarkan saat itu. Oh gitu. Ada seseorang yang menyadarkan. Kita kalau hal positif sebutin aja nggak apa-apa Om, boleh? Nggak usah lah. Sebut saja bunga. Sebut saja namanya bunga. Udahlah ya. Itu kan bagian ini ya. Ada yang nyadarin ya kembali bisa hidup normal, rehab dan sebagainya. Keluarga nggak ada yang tahu. Keluarga malah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Justru dengan ketika pengen sih ngomong sama keluarga sebenarnya. Apa namanya? Jadi ketika mau ngomong sama keluarga tuh berat. Apa namanya? Takut memberikan beban. Iya. Nah, diam. Sembunyi jalanin rehab terus bukan rehab secara formal kita masuk ke panti rehab enggak. Kita nyari mentor-mentor yang bisa memberikan motivasi untuk kembali hidup normal. Ini swadaya rehab gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan mereka gimana sih caranya, kuncinya seperti apa, rumusnya kayak gimana, terus secretnya biar bisa kembali hidup normal seperti apa. Oh ternyata dibilang back to you gitu. Iya, ujung-ujungnya ke sana juga. Ujung-ujungnya harus balik sendiri ya Om ya, kalau gitu ya. Ujung-ujungnya harus balik sendiri. Kalau kita nggak ada kemauan, apapun itu nggak akan bisa. Pernah di kondisi ini nggak Om? Kalau orang bilang kan narkoba tuh sakau sampai kayak gitu. Pernah. Udah sampai ngalamin itu sudah ya gitu ya. Oh gitu, berarti emang bener-bener kelamnya di luar dari sikon, ditambah lagi pengaruh itu juga, jadinya malah tambah beban kan sampai akhirnya ketemu lagi. Nah tuh berarti udah dijelasin nih, ini dari orang yang bener-bener punya pengalaman langsung nih ya guys ya. Jadi memang apapun itu jangan pernah kepo yang sama namanya narkoba. Kalau yang lain silakanlah kepo. Ya, yang lain silakanlah kepo gitu. Kalau sama narkoba benar-benar jangan kepo, jangan coba-coba. Udah tahu sendiri kayak apa enaknya itu malah bisa dibilang nggak enak karena nggak ada penyelesaian ya Om ya. Nggak ada. Dari masalah sendiri nggak ada. Itu lingkaran setan. Lingkaran setan. Nah itu loh lingkaran setan. Apalagi depresi dibawa sendiri kan gitu kan, belum lagi ditambah yang dari fisiknya sakau kan, bisa ya bahasanya sakau seperti itu ya, belum lagi judgement masyarakat. Nah ini belum, untungnya nggak ngomong sama keluarganya. Kalau ngomong kan jadi beban keluarga lagi, akhirnya kebuka di sini. Udah dibilang suka-suka apa bebas, share your life kan gitu kan. Gak apa-apa, ini kan pembelajaran juga. Iya. Kamu tadi bilang bagikan hal yang positif. Betul. Nah, ini hal yang positif sebenarnya. Pengalaman hidup, benar-benar satu pengalaman hidup ya, jangan dijadiin jangan jadiin hal negatif itu sebagai kebanggaannya kan. Betul ya, betul ya, mantap itu. Jadi jangan hal negatif dijadikan kebanggaan, cari sesuatu hal yang positif. Kayak Omeka ini biar gimana pun dia tulang punggung keluarga juga sekarang setahu saya. Betul. Kerjanya gila ya, sampai naik turun sana sini gitu, lama banget lah pokoknya. Jarak jauh ya Om ya, capek ya gitu ya Om ya. Nah nih next nih Om, ntar lu aku lihat dulu nih, sudah berapa lama nih kita nih nge-podcast nih Om? Masih baru, masih panjang waktu kita Om. Nah nih Om ada lagi. Itu juga masih banyak. Oh iya lupa, bilang aja minta lagi gitu. Oke, jadi setiap kelihatan mukanya kayak gitu ya. Jadi setiap satu tema kita tenggak satu gitu kan. Boleh. Karena di sini dingin ya, sekaligus himbauan kan, jadi kasihnya biar hangat juga kan kayak gitu. Oh betul, kan ada himbauan kemarin kan untuk menghindari virus ya. Pakai ini. Campur kopi. Untung aku nggak suka ngopi. Oke Om, ada lagi nih Om. Kan sudah berapa lama nih Om melanglang buana gitu kan, ketemu sama teman-teman banyak. Malah sampai dulu saya tahu saya punya band sampai keluar pulau sampai gitu kan. Terus di sini juga yang saya tahu nih, mohon maaf nih sebelumnya, baru Omeka dan bandnya lah yang
ngeband dengan alirannya Om ini tapi manggungnya di pasar rakyat. Gitu ya. Banyak orang yang bingung, ini band apa, tapi banyak juga yang musik itu Om ya. Gitu. Nah, itu bukan pertanyaannya Om. Pertanyaannya adalah, kok nggak pernah gandeng cewek Om? Gandeng cewek maksudnya? Ya di band gandeng cewek? Kan, kok nggak pernah lihat bawa pacar, gitu kok apa namanya? Aku mau menuju ke sana, cuman nggak enak ngomongnya gitu loh. Gitu. Beberapa waktu yang lalu ada pacar. Ada pacar calon juga. Pacar orang sering tak pinjam. Yang ini gini kan. Pacar orang sering dipinjam. Yang laki apa? Ya cewek lah. Cewek ya. Kita kan udah insaf gitu. Nah, udah insaf gitu. Aku kan yang ngasih-ngasihnya aja gitu kan bawa gitu. Nah itu Om. Ada. Kok enggak di apa ya? Enggak diaminin. Padahal banyak loh dia bukan banyak ya maksudnya. Dia tipikal orang yang setia banget gitu loh. Dia satu sama satu gitu. Terus satu sama satu, yang sebelah sini juga satu sama satu gitu. Kan kebuka kan? Aslinya kan? Kebuka kan aslinya. Nah, kayak gitu. Kalau masalah cewek, ada. Dulu pernah ada, sekarang juga belum. Dulu ada, sekarang juga belum. Dulu ada, cuma gimana ya? Karena kayaknya masih nyaman sendiri ya. Apa namanya? Oke, kita bilang ya itu namanya hidup orang kan nggak boleh diatur-atur ya Om ya, kayak gitu kan boleh-boleh aja ya Om ya. Cuman untuk keinginan sendirinya gimana Om untuk keinginan pasti ada untuk berumah tangga. Apalagi tahu lah capeknya lagunya Meggy Z, nyuci sendiri. Berarti itu yang dinyanyiin pertanyaan yang paling pertama tadi itu kayaknya itu kan kebuka kan gitu. Nanti ya di akhir podcast baru kita suruh dia nyanyi lagu Meggy Z. Terus sambil nyuci kayak gitu nyanyi. Asik gitu. Oh berarti lebih ke sana ya Om ya? Lebih ke sana. Ada nanti ntar hari ini, besok atau lusa fokus kerjaan dulu lah. Ya, fokus kerjaan. Biasain karena masih banyak tugas, masih banyak PR, terus masih banyak lokasi yang harus digarap. Sementara curahan pikiran ke sana. Iya. Nah, ini sebenarnya pengen tahu bener-bener dari Om. Ini tentang di rumahnya Om. Seperti apa sih sosok Om ini di rumah? Sebenarnya kehidupan sehari-harinya sama orang tua gimana gitu. Itu yang pengen tahu, soalnya kan kalau di luar ngebanyol kan gitu kan, dia ngebanyol suka terus ya kalau tapi ada jamnya kalau dia main itu. Nah, makanya ini berarti juga selain di luar juga dia dipentingkan, di rumah juga penting banget juga gitu karena dia harus on time di rumah juga gitu. Seperti apa sih Om ini di rumah? Kalau dulu mungkin jarang di rumah kan. Seringan di jalan, seringan di tempat kerja juga. Lama-lama beberapa tahun ini mulai sadar. Kerja ini untuk apa sih? Jadi selama kerja yang dulu itu menghasilkan ya, nggak boleh dipungkiri ya, tetap menghasilkan. Cuma esensinya untuk keluarga itu jadi agak-agak lebih terfokus gitu jadinya keluarga. Agak-agak kurang akrab sama keluarga sendiri. Waktu itu. Ya. Nah, beberapa tahun inilah ngambil keputusan sejak sekitar 4-5 atau 6 tahun yang lalu, ambil keputusan yang lumayan berani, meninggalkan sesuatu yang sudah besar. Kita mulai dari kecil lagi, dari nol lagi. Justru mulai dari nol ini lagi lah, ketika menghasilkan sesuatu di pekerjaan, dibawa pulang, kumpul dengan keluarga, artinya itu jauh lebih besar ya, daripada nilai yang Om dapetin saat itu sebelumnya. Iya benar. Jadi baru kerasanya kekeluargaannya itu, saya punya keluarga nih gitu, malah justru sekarang gitu kan ya, pentingnya keluarga gitu ya. Sekarang. Kalau dulu itu sebelum 6 tahun ini benar-benar mau berduit, tanpa mikirin keadaan keluarga gimana di rumah, keadaan kayak
hubungan sama keluarga kayak gimana. Jadi datang udah malam, pergi pagi, datang malam, udah nggak ada komunikasi. Nah kalau sekarang beda, pergi pagi, pulangnya masih target waktu, jam 4 jam 5 udah di rumah. Jadi sebelum istirahat itu ada waktu untuk ngobrol sama keluarga. Jadi mungkin orang-orang teman-teman sendiri juga ngelihat sekarang, kok jarang sih ngumpul. Pertanyaan ini yang beberapa tahun ini yang paling sering muncul. Ayo kesini kita ngumpul. Oke lah, besokannya ya. Karena fisik capek, perlu istirahat ya istirahat. Kalau ada waktu, masih ada stamina sedikit, berarti lebih ya betul. Jadi lebih fokusnya pertama ya stamina diri sendiri dulu. Habis itu ya pasti keluarga nomor 1. Kalau ada waktu baru keluar gitu ya Om ya, gitu enaknya ya Om ya. Oke, next nih Om ya. Berarti ya kalau dari yang tadi itu udah jelas ya kalau Om Eka ini adalah seorang yang sekarang ini sudah terfokus ke bener-bener apa? His life ya, terarah dia ya. Jadi emang untuk keluarga juga dia masuk gitu kan, terus dia ke kerjaannya juga lancar, ke pertemanan juga jalan ya Om ya. Kan bagi itu yang sebenarnya agak sulit sekarang gitu loh. Oke, next ya Om. Kita agak balik dikit ya Om ya ke tentang metal ya Om ya. Metal underground apapun itu ya Om ya. Pokoknya kalau udah metal gitu Om kan banyak ke satanik gitu, lambang ya, dari lambang ya. Kayak ada apa namanya? Lamb of God, maksudnya lambang Lamb of God ya, bukan band Lamb of God ya. Kayak domba yang gitu-gitu kan, domba setan, apa yang terbalik apa segala macam gitu-gitu. Nah Om sendiri percaya nggak sama setan? Percaya nggak percaya aja. Kayak artinya kayak gini. Kalau orang ngomong setan Tuhan. Setan itu ada di mana? Tuhan itu ada di mana? Kan semua tidak ada di diri kita sendiri. Betul. Oke gitu ya kalau pemahaman Om seperti itu ya. Pemahamannya Om seperti ini. Artinya apapun itu perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, ucapan, pikiran, perbuatan, kalau itu baik, ya karena memang pengaruh baik dari dalam diri. Kalau itu tidak baik, ya itu memang pengaruh tidak baik dari dalam diri. Disinilah yang Om gini, jadikan kayak cerminan diri. Nah, jadi janganlah dipungkiri, jangan lagi ada apa namanya kayak fanatisme apa gini, bukan fanatisme, apa namanya, satanik gini yang berlebihan. Iya apa namanya, ya dikit lagi ya, terus ya dikit lagi piring ya, lagi ya dikit lagi kukusan, bukan lihat dikit lagi apa tuh namanya tuh, kompor, 2 juta rupiah. Ambisi Om. Ngomong itu susah amat. itu maksudnya. Iya. Jadi kalau baik tetap aja ada 2 sisi di diri kita. Iya. Ada hitam putih. Hitam juga bukan berarti selalu baik, putih juga bukan. Betul. Hitam bukan selalu artian buruk, selalu jahat. Putih itu juga bukan artian selalu baik. Jadi lebih ke keseimbangan. Nah, apa namanya, maksudnya tuh itu kan setan secara itu ya Om ya. Ini yang cara bilang tuh kayak bentuknya pocong lah, apa segala macam, kuntilanak lah, genderuwo gitu loh. Belum pernah lihat sih. Belum pernah lihat. Tapi kenapa julukannya bapaknya hantu? Itu kan Melody sendiri yang Melody yang ngasih ya. Oh gitu. Nah, oke lah kalau kayak gitu, karena belum pernah lihat, jadi Om punya persepsi sendiri tentang mistik-mistik seperti itu ya Om ya. Ya kayak gitu lagi. Artinya kayak gini. Selama belum, saya percaya kok ada. Saya percaya, cuma saya belum tahu bentuknya seperti apa, terus pengaruhnya kepada kita seperti apa. Jadi selama sama aja kayak temen kan, kayak gini ya, kayak sama orang lah. Kalau yang pengaruhnya baik, kan baik juga kan. Kalau yang pengaruhnya baik, tapi kita nggak terpengaruh, betul. Nah, kan maksud pertanyaannya itu tadi gini Om. Banyak di anak-anak metal, anak-anak underground sekarang ini tuh kan kalau dia bikin band selalu lambangnya seperti itu. Terus apa namanya, mereka pokoknya pede lah gitu, sampai ada yang dijadikan tato lah, dijadikan apa gitu, pokoknya dijadikan kayak maskot atau apalah, lambang-lambang itu kan. Nah
ini yang pengen taunya dari pandangan Om sendiri tentang itu, atau apa yang pernah Om tahu tentang itu. Soalnya pasti banyak dari mereka yang nggak paham. Ada mungkin beberapa atau ada banyak lah gitu. Oh ini lambang setan. Oh, apa namanya bukan lambang setan, maksudnya kayak domba yang itu tadi tak bilang itu. Tapi mereka nggak tahu artinya apa. Mereka taunya cuma lambang setan aja gitu. Apakah ada maksud tersendiri yang sepengetahuan Om, atau ada persepsinya Om sendiri? Karena saya sendiri juga nggak tahu itu Om. Jujur ya Cak, kalau dibilang tahu sih nggak terlalu tahu juga. Ya. Nggak usah ini kan apa namanya, bukan tidak mau mempelajari, tapi ada sih beberapa yang diketahui sedikit, cuma sedikit, karena ini kan terkait juga dengan memang ada ajarannya. Oh ya, itu udah tadi satanik itu ya. Ada. Kalau di luar negeri itu kan ada Black Church. Ya. Mereka mengajarkan apa namanya? Pemujaan setan gitu. Pemujaan. Tapi ini kan kalau Om sendiri sih memandang apa namanya? Simbol-simbol itu kalau dari persepsi musiknya Om sendiri ini lebih ke bentuk untuk apa namanya ya, kalau Om melihat mengingatkan diri sendiri dulu, itu yang pertama, bahwa di dunia ini mau nggak mau, percaya nggak percaya, ada dua sisi juga. Kesana jadinya ya. Kita harus diyakini juga, harus dipercaya juga, ada yang seperti ini. Cuma baru untuk memakai logo-logo seperti ini ya, kalau Om sendiri mengingatkan, ini sebenarnya adalah ajaran yang menurut orang buruk, tetapi kalau menurut Om sendiri, apapun buruk, seburuk apapun itu pasti ada sisi positifnya. Betul. Nah mungkin dari ajaran yang buruk ini kita bisa bercermin agar tidak seperti itu. Betul. Ya, ambil sisi positif maksudnya. Sisi positifnya. Kalau apa namanya, arti dari simbol-simbol itu sih ada sih yang beberapa Om tahu. Kayak simbol kambing itu kan perwujudannya bisa dibilang apa namanya, setan menurut orang sana ya. Westernnya. Iya. Nggak terlalu tahu sih namanya juga. Ini gitu. bisa juga dijadikan satu apa namanya, karena musik ini kan di lirik-liriknya itu terkandung protes-protes yang protes kritik yang tersembunyi di balik kepuitisannya mereka merangkai kata gitu. itu. Ada maksud gitu ya, ada maksud protes kritik gitu ya. Karena kondisi sosial, jadi mereka menggambarkannya sebagai setan ini, setan itulah. Kayak disimbolkan dia seperti itu gitu ya. Ada mungkin ini juga kali Om ya, kalau tadi lihat kalau kayak ke musik itu bisa dijadikan kayak fashionnya ya jadinya ya. Bisa juga nggak? Boleh sih kalau dibilang itu fashion juga. Ya musik itu kan fashion juga. Itu udah karena ini gambarnya keren nih gitu loh, pakai deh gitu ya. Gitu mungkin gitu juga kali Om ya. Ada sih ya, banyak kan. Dan kita juga berangkatnya dari fashion dan tren juga kan. Kenal musik ini juga, bagus musiknya nih. Keren pembawaannya no. Iya, betul. Ya kayak bikin senang sama band apa dijadiin tato gitu-gitu ya. Jadinya ke ya fashion lagi tadi itu kan kayak fashion terus apa namanya, penghargaan untuk band itu sendiri. Misalnya kan kalau sampai dipakai tato, ini favorit saya, ini band favorit saya, untuk mengingatkan ya dibikin tato yang abadi. Wah, mantap nih, berarti penjelasannya memang penjelasan dan persepsinya. Jadi di podcast saya ini kembali lagi saya tekankan ya, ini nggak cuman ya mungkin cuman 10-20% aja tentang di luarannya. Ini murni memang namanya juga share your life gitu lah. Berarti memang ya dari dalamnya dia persepsinya seperti apa. Jadi jangan dikait-kaitkan sama apapun siapapun.
memang murni dari sendiri. Oh menurut saya ini tuh ini, menurut saya ini tuh ini, tidak menyinggung apapun dan siapapun ya Om ya, kita Om ya. Gitu. Jadi memang apa sih yang Om tahu, apa yang pengen Om pengen utarakan kan seperti itu kan ya gitu ya. Oke Om, pertanyaan terakhir Om. Oke. Nah yang terakhir ini Om kedepannya ini mau kayak gimana nih Om? Nah mau kayak gimana itu dalam arti apapun nih Om? Luas. Kalau dalam arti kehidupan sendiri ya. Yeah. Siapapun pasti ingin mapan. Ya, betul. Ingin mapan, berkeluarga yang baik. Kalau dalam musik, ini yang Om sampai saat ini pun masih nggak terlalu berambisi juga. Jadi kalau bermusik itu udah kayak bagian dari diri saya sendiri, bagian dari jiwa saya. Jadi untuk mencapai kemapanan ini saya sudah punya pekerjaan sendiri. Jadi musik ini saya jadikan satu menuangkan ide-ide idealisme saya sendiri. Jadi ke depan semoga lebih bisa berkarya lagi. Iya. Terus untuk teman-teman yang masih di jalur bawah tanah, masih di idealismenya, berpegang teguh dengan idealismenya, ayo kita bangun komunitas sama-sama, kurangi perpecahan, kurangi pertikaian. Silakan adu argumen asalkan itu untuk membangun, silakan saling mengkritik asalkan itu membangun. Kita bergerak bersama, Singaraja United and Strong ya begitu. Nanti kalau misalnya ada yang dipendam dalam hati, bisa datang, bisa langsung komen di bawah sini, nanti mungkin kita undang ke podcast suka-suka apa kan kayak gitu lagi kan. Jadinya kan lebih enak terbuka ya Om ya kalau kayak gitu kan ya Om ya. Lebih baik buka-bukaan. Lebih baik buka-bukaan kan. Yang enak apalagi yang itu buka. Panjang urusannya jadinya. Gitu. Oke. Ya berarti kan buka-bukaannya kayak gitu loh. Nah Om, ini ada satu lagi nih. Ini sebenarnya ada titipan pesan sih Om. Oke. Gitu, ada titipan pesan gitu. Jangan aja pesan yang geprek. Ya, kenapa nggak pernah pakai celana panjang? Nah ini satu pesan nih. Nanti di komen di bawah, nanti tak kasih tahu. Tuh udah dijawab tuh pertanyaanmu. Orangnya tak kasih tahu. Celana panjang. Kalau dulu saya sering pakai celana panjang saat manggung di panggung ya. Justru beban jadinya. Kenapa seperti itu? Celana panjang identik dengan pekerjaan. Oke. Saya harus rapi. Oke. Jadi kenapa saya setiap kumpul sama teman-teman sekarang tidak pernah pakai celana panjang, pasti celana pendek. Karena ingin membedakan. Satu sisi kehidupan saya pagi sampai sore adalah bekerja. Saya memakai pakaian formal. Celana panjang. Waktu itu lihat di story WA-nya celana pendek ketemu sama pejabat-pejabat. Itu kan beda urusan. Itu lagi turun ke lapangan dia pakai celana pendek. Masa pakai celana jeans? Oh gitu. Turun ke hutan? Oke, berarti tetap pakai celana panjang ya? Kalau bekerja secara formal pakai celana panjang. Ketika saya sudah di luar jam kerja, saya akan pakai celana pendek. Untuk mengurangi beban agar nggak tetap ngaruh, agar terpisah antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya. Asik, mantap. Ini patut dicontoh yang kayak gini nih. Jadi minum lancar, keluarga sehat semua, lancar baik semuanya, kerjaan bagus, maksudnya formal non formalnya tetap aktif ya, jalan ya, bagus ya gitu. Bermusiknya juga jalan. Cuman belum ada jodoh aja. Belum ada jadi itu aja kurang. Kalau udah ada satu itu kan perfect jadinya ya, Om. Nanti ya gitu. Nanti setelah beberapa jangka waktu inilah baru fokus nyari calon istri. Yoi, Astungkare podcast kita bisa jalan terus. Jadi saat Om misalnya sudah ketemu jodohnya kita undang dulu ke sini. Wajib jalan gitu. terus. Pertanyaan podcast yang paling pertama adalah kok mau gitu. Gitu. Oke Om ya, kalau kayak gitu ya Om ya. Makasih banyak sudah datang ke podcast suka-suka apa. Pastilah. Jadi kesan pesannya yang tadi itu memang luar biasa, membangun sekali gitu. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Pokoknya ini nih pengen ngerjain, cuman kayak gimana gitu ya tuh kan. Dia sendiri kan nggak latah dia kalau kayak gitu.
Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi ya di next podcast, di next episode podcast suka-suka apa. Jangan lupa subscribe, komen, like, komen di bawah, di kolom komen. Komennya yang jelek-jelek aja nggak apa-apa. Oh ya, kalau mau kenal sama Om Eka lebih lanjut, ada di Instagramnya apa Om? Eka Toke ya. Ada nanti saya bikin sama juga Facebook, di bawah Facebooknya. Instagram sama. Facebook, Instagram, Eka Toke, nanti semua ada semua di bawah sini. Oke, segitu aja dulu dari suka-suka apa bareng sama Eka Toke. Sampai ketemu lagi next episode. Bye.